Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengelola anak usia sekolah dan remaja di kabupaten kota. Kali ini kita akan mereview kembali atau membahas kembali tentang pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Ya. Untuk tahun 2022 ini kita harapkan hasil dari penjaringan kesehatan yang dilakukan pada peserta didik kelas 1, 7, dan 10 ini bisa menjadi cerminan awal dari pelayanan kesehatan yang kita berikan terhadap peserta didik. Ya. Saya berharap memang di awal-awal, terutama bagi sekolah-sekolah yang menjadi binaan, yang sudah menjadi kategori sekolah sehat yang dibina oleh beberapa puskesmas, supaya melaksanakan penjaringan kesehatan ini benar-benar di awal tahun ajaran baru. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk semua sekolah kita harus lakukan hal seperti ini, ya, karena banyak keuntungan dari kita melakukan hal ini di awal. Minimal saudara-saudara sekalian bisa memberikan kuesioner, ya, kuesioner pada saat anak baru, ya, setelah BPDB dan anak-anak yang diterima oleh sekolah atau madrasah itu bisa mengisi formulir sekolah, ya, yang dibutuhkan oleh sekolah, plus kuesioner yang kita perlukan di dalam penjaringan kesehatan. Jadi seluruhnya kita berikan kepada sekolah supaya sekolah bisa memperbanyak masing-masing dari kuesioner tersebut, atau ini dibebankan kepada orang tua peserta didik pada awal tahun ajaran baru. Ya, kita jadikan satu map, ya, dengan persyaratan-persyaratan sekolah. Jadi ini menjadi persyaratan masuk bagi peserta didik. Inilah yang coba kita modifikasi, Bapak Ibu sekalian, atau saudara-saudara sekalian, ya, untuk bisa melakukan vokasi kepada sekolah, ya, dan supaya ini bisa dilakukan. Ya, di awal-awal kita coba beberapa sekolah dulu, ya, sebagai pilot projectnya, kemudian kita coba duplikasikan terhadap sekolah-sekolah yang lain, ya. Pada saat pendaftaran atau WPDB, atau pada saat anak atau peserta didik mau mendaftar ke sekolah, ini selalu didampingi oleh kedua orang tua atau walinya. Terutama yang kita bicarakan di sini adalah anak kelas 1 SD atau MI, di mana kadang-kadang mereka ini belum bisa tulis baca atau belum bisa mengerti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner. Nah, ini kan juga harus mendapat pendampingan dari orang tua atau walinya. Tapi kalau kelas 1 SMP atau kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA itu tidak memerlukan pendampingan karena bisa dilakukan oleh mereka sendiri. Tapi minimal ini bisa kita lakukan pada saat pendaftaran ulang sekolah dan menjadi persyaratan menjadi masuk sekolah, ya. Nah, ini kita masukkan, saudara-saudara, kita masukkan di dalam MOU nanti, ya, di dalam MOU. Jadi dibuatlah MOU sedemikian rupa untuk meringankan pekerjaan kita yang lumayan berat, ya, lumayan berat. Nah, jadi nanti kita tinggal menjadwalkan, ya, pelaksanaan pemeriksaan fisiknya. Tapi beberapa sekolah kita harap bahwa pelaksanaan penjaringan kesehatan baik kuesioner dan pemeriksaan fisik itu dilakukan pada saat anak itu belum masuk ke kelas, ya. Jadi diharapkan sekali bahwa anak-anak yang diterima baru itu masuk ke kelas itu dengan hasil pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan penjaringan.
bahwa siapa yang duduk di depan, siapa yang duduk di belakang, siapa yang duduk di tengah, itu berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan dia tinggi, dia kecil dan lain sebagainya, bukan. Itu berdasarkan analisa dari penjaringan kesehatan, analisa dari tim dari penjaringan kesehatan, bahwa oh ini anaknya walaupun tinggi tapi pendengarannya kurang, matanya juga kurang, penglihatannya, ini harus didudukkan di depan. Jarak antara meja guru dan meja pertama murid dan meja terakhir juga harus terukur dengan baik. Jadi ada dua buku yang menjadi persyaratan yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama adalah petunjuk penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Kemudian yang kedua adalah pembinaan dan pengembangan UKS. Ya, nanti bukunya saya sharekan ya, sehingga rekan-rekan bisa pelajari bahwa untuk masuk ke sekolah apa yang harus untuk masuk ke kelas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah juga ada beberapa kuesioner yang harus kita minta di awal di sekolah, sehingga kita bisa dapat mereview sekolah atau memberikan feedback kepada sekolah secara keseluruhan, bukan saja feedback terhadap anak yang sakit dan tidak sakit ya. Tapi ini kita coba nanti membahas satu persatu. Nanti saya akan bikinkan selalu videonya supaya lebih bisa dimengerti. Karena kalau kita selalu mengadakan pertemuan dengan suasana yang seperti sekarang, bahwa anggaran kita sangat makin hari makin tahun makin tidak bisa kita pedomani ya, tidak bisa kita pedomani. Kita sudah berusaha membuat perencanaan untuk pertemuan-pertemuan dengan pembahasan-pembahasan yang kita pentingkan, tetapi anggarannya tidak ada ya. Anggaran tidak bisa kita dapatkan. Pun misalnya sudah bisa kita dapatkan anggarannya, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ada refocusing dan lain sebagainya. Jadi dengan bermodal video atau nanti kita cari model-model lain, sehingga kita selalu bisa berkoordinasi dengan menjalankan pekerjaan kita semaksimal mungkin. Karena kita berharap dengan apa yang kita lakukan nanti, pemeriksaan penjaringan dan pemeriksaan berkala serta pelayanan kesehatan terhadap remaja ini bisa menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu, dan menurunkan angka kematian neonatus atau anak ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua nanti, sehingga bisa meringankan beban kita di alam setelah dunia ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.